Terima kasih ya Bapa, seluruh hidupku Kau tata. Ku tak perlu takut, ku tak perlu cemas atas kondisi tak tentu. Burung pipit dipelihara, rambutku dinomorinya, semua seizinnya, semua takkan luput dari pandangan matanya. Percaya padamu, semuanya berasal darimu, melaluimu, kepadamu, bagimu kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Betapa istimewa layani Tuhan Sang Raja. Bukanlah belenggu, bukanlah jasaku, tapi Dia sangat mustika. Serah diri ikut ketat, makin cinta pada Tuhan. Walau ada derita, walau ada ujian, kuasa-Nya akan menjaga. Percaya padamu, semuanya berasal darimu, melaluimu, kepadamu, bagimu kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Demi imanku melangkah, tak sadar perasaan, tak melihat lingkungan, kurniamu cukup ku pakai. Percaya padamu, semuanya
sekarang sampai selama-lamanya. Percaya padamu, semuanya berasal darimu, melaluimu, kepadamu. Bagimu kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Bagimu kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Dua prinsip penghidupan. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Matius pasal 17 ayat 3, 8, dan 5b. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Dengarkanlah dia. 1 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai dengan 4. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Kejadian pasal 2 ayat 9b, ayat 16 sampai dengan 17. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat boleh disebut pohon tentang yang benar dan yang salah. Milik kehidupan dan milik benar dan salah. Setelah Allah menciptakan manusia, segera pula Ia memikirkan tentang makanan bagi manusia. Pemberian kehidupan, hayat, adalah permulaan kehidupan. Makanan adalah sarana untuk mempertahankan kehidupan ini. Ketika Allah menciptakan seorang manusia, Ia segera memikirkan bagaimana manusia baru bisa hidup. Manusia tidak saja harus hidup, juga harus bereksistensi. Untuk bereksistensi, manusia harus ada makanan. Sebagaimana manusia hidup bersandar kepada Allah, karena hidup dan eksistensi kita tergantung kepadanya. Di sini kita nampak Allah memakai dua pohon untuk menyatakan kata-kata kiasan. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat adalah kiasan untuk memperlihatkan kepada kita bahwa manusia memiliki dua macam makanan yang berbeda. Manusia bisa hidup melalui pohon kehidupan atau melalui pengetahuan baik dan jahat atau melalui pembedaan benar dan salah. Kedua pohon dalam Kejadian pasal 2 telah dibaca oleh banyak orang. Tetapi yang kita perhatikan di sini ialah kedua pohon ini menampakkan kepada kita bahwa manusia hidup di bumi ini, khususnya orang Kristen hidup di bumi ini, adalah hidup berdasarkan dua prinsip penghidupan yang berbeda. Ada orang Kristen yang hidupnya berpedoman pada benar dan salah. Ada orang Kristen yang hidupnya berpedoman pada kehidupan. Itulah sebabnya hari ini
saya dengan senang hati mengeluarkan waktu untuk bersama saudara-saudari melihat dua prinsip penghidupan yang berbeda ini di depan Allah. Apakah yang dimaksud dengan orang hidup berdasarkan benar dan salah? Apakah yang dimaksud dengan orang hidup berdasarkan kehidupan? Ada orang dalam penghidupannya hanya ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Ada orang dalam penghidupannya ada pohon kehidupan. Ada orang dalam penghidupannya ada kedua-duanya. Tetapi firman Allah memberitahu kita, barang siapa makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, pasti mati. Sedang yang makan buah pohon kehidupan, pasti hidup. Allah memperlihatkan kepada kita, barang siapa hidup berdasarkan pengetahuan baik dan jahat, ia akan kehilangan kedudukannya. Jika seseorang ingin tetap hidup di hadapan Allah, ia harus tahu apakah yang dimaksud dengan makan buah pohon kehidupan itu. Dua prinsip penghidupan orang Kristen. Di sini, selain dua prinsip tadi, saya ingin menambahkan satu prinsip penghidupan lagi, yaitu prinsip dosa atau kejahatan. Anda bisa mengatakan bahwa prinsip penghidupan manusia di seluruh dunia zaman kini sedikitnya ada 3. Ada manusia yang hidup berdasarkan prinsip dosa, ada yang hidup berdasarkan prinsip benar dan salah, dan ada yang hidup berdasarkan prinsip kehidupan. Mungkin Anda ingin bertanya, apakah artinya ini? Artinya sangat sederhana. Banyak orang yang hidup di dunia ini berdasarkan hawa nafsu daging. Mereka adalah orang-orang yang harus dimurkai, yang terbelenggu arus dunia hari ini, hidup menurut roh jahat yang ada di dalam hati mereka. Prinsip penghidupan mereka adalah hidup berdasarkan dosa. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Perkara ini tidak kita singgung dalam berita ini. Saya percaya banyak orang di antara kita yang telah terlepas dari prinsip dosa ini. Dua prinsip lainnya itulah yang akan kita bahas bersama, yaitu prinsip penghidupan yang diwakili oleh dua macam pohon. Setelah seseorang menjadi orang Kristen, ada yang hidup berdasarkan benar dan salah, ada yang hidup berdasarkan kehidupan. Berbicara sampai di sini, saya ingin berkata bahwa saudara-saudari yang telah terlepas dari prinsip dosa, yang sudah menempuh jalan Tuhan, tentu dapat melihat ada orang yang hidup berdasarkan prinsip benar dan salah, berdasarkan baik dan jahat. Ingatlah, prinsip benar dan salah, prinsip baik dan jahat bukanlah kekristenan. Kekristenan membicarakan masalah kehidupan. Kekristenan tidak membicarakan standar. Kekristenan membahas kehidupan. Kekristenan tidak membahas baik dan jahat. Kekristenan membicarakan kehidupan. Kekristenan tidak membicarakan benar dan salah. Di sini ada banyak saudara-saudari muda. Ketahuilah, setelah Anda menerima Tuhan Yesus, setelah Anda mendapatkan hidup baru, di dalam Anda ada satu barang yang ajaib, yaitu satu prinsip kehidupan yang lain. Tetapi jika Anda tidak mengetahuinya, Anda akan mengesampingkan prinsip kehidupan dan akan belajar mengikuti prinsip benar dan salah. Mengikuti prinsip benar dan salah. Apakah yang disebut mengikuti prinsip benar dan salah? Ini berarti ketika Anda hidup sebagai manusia, Anda akan mengajukan pertanyaan, benar atau salahkah jika aku berbuat demikian? Baik atau jahatkah jika aku melakukan ini? Anda bertanya tentang baik dan jahat. Anda bertanya kepada diri sendiri, perbuatanku ini benar atau salah? Banyak orang yang selalu mempertimbangkan perkara ini baik atau jahat. Bolehkah aku melakukan perbuatan ini? Perkara ini betul atau salah? Karena Anda adalah orang Kristen, maka Anda baik-baik mempertimbangkannya. Akhirnya, Anda berkata, perkara ini baik, benar, lalu Anda melakukannya. Anda mengira dengan berbuat demikian, Anda adalah orang Kristen yang baik, karena Anda telah memilih yang baik.
telah memilih yang benar. Tetapi firman Allah mengatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian pasal 2 ayat 17. Sudah mencapai titik tertinggi, namun hanya sampai pada taraf membedakan baik dan jahat. Sudah mencapai titik tertinggi, namun hanya sampai pada taraf memilih atau menolak. Menolak yang jahat, memilih yang baik. Ini bukan kekristenan. Kekristenan bukanlah memiliki kebaikan lahiriah atau kejahatan lahiriah atau memiliki satu standar tertentu. Hari ini aku memilih yang baik atau menolak yang jahat. Semua itu bukan kekristenan. Ini adalah perjanjian lama. Itu adalah hukum Taurat. Itu adalah agama di dunia pada umumnya. Itu adalah budi pekerti manusia. Itu adalah doktrin manusia. Itu bukan kekristenan. Kekristenan berdasarkan kehidupan. Apakah kekristenan itu? Kekristenan adalah kehidupan, hayat. Kekristenan tidak bertanya benar atau salah. Kekristenan akan bertanya, ketika Anda melakukan hal ini, bagaimana dengan kehidupan yang ada di dalam Anda? Apakah yang dikatakan oleh hidup baru yang Allah berikan kepada Anda? Ada satu perkara yang sangat mengherankan, yaitu yang dilihat oleh kebanyakan orang adalah satu standar luaran, standar baik dan jahat. Tetapi ketahuilah, yang Allah berikan kepada kita bukanlah satu standar luaran. Kekristenan bukan mendapatkan satu Taurat baru yang terdiri dari 10 hukum. Kekristenan bukan mendapatkan satu gunung Sinai yang baru. Kekristenan tidak memasang bingkai yang berisi 10 perintah Allah yang mengharuskan atau melarang manusia melakukan sesuatu. Kekristenan tidak bertanya benar atau salah, tidak bertanya baik atau jahat, melainkan ketika Anda melakukan sesuatu, di dalam Anda ada satu kehidupan. Kehidupan di dalam Anda bergerak, kehidupan di dalam Anda berbicara. Dari dalam terasa benar, di dalam ada kehidupan, di dalam ada kekuatan, di dalam ada urapan minyak. Anda tahu dengan jelas ada kehidupan. Banyak hal, jika dipandang dari sudut manusia, terasa tidak salah, benar, baik, tetapi mengherankan sekali. Kehidupan di dalam Anda tidak bereaksi. Kehidupan di dalam Anda menjadi dingin. Kehidupan di dalam Anda lemah, kempis. Ingatlah, firman Allah memberitahu kita, penghidupan kita sebagai orang Kristen adalah berdasarkan kehidupan, hayat yang di dalam, bukan berdasarkan benar dan salah yang di luar. Bagi orang dunia, orang yang belum beroleh selamat, kalaupun prinsip penghidupan mereka sudah mencapai titik tertinggi, itu hanyalah mencapai benar dan salah, baik dan jahat. Jika Anda dan saya juga hidup berdasarkan prinsip benar dan salah, maka kita sama dengan orang dunia. Di manakah perbedaan antara orang Kristen dengan orang dunia? Orang Kristen tidak hidup berdasarkan standar luaran. Kita tidak hidup berdasarkan hukum Taurat yang di luar. Kita tidak membicarakan budi pekerti manusia, konsepsi manusia. Kita tidak berdasarkan kritikan atau pandangan manusia, menentukan ini benar atau itu salah. Hari ini kita hanya memiliki satu pertanyaan, yaitu bagaimana dengan kehidupan yang di dalam? Kehidupan yang ada di dalamku itu mempunyai kekuatan, hidup, maka aku bisa bertindak. Kehidupan yang ada di dalamku itu dingin, lesu, maka aku tidak bisa bekerja. Prinsip hidupku adalah berdasarkan yang di dalam, bukan berdasarkan yang di luar. Hanya prinsip inilah yang sejati. Prinsip lainnya adalah palsu. Terhadap banyak perkara, mungkin orang berkata bahwa itu benar, ataupun berkata bahwa itu benar, tetapi bagaimana dengan yang di dalam? Jika yang di dalam tidak menyetujuinya, namun Anda tetap melakukannya, Anda tidak mendapatkan apa-apa. Kalau Anda tidak melakukannya, juga tidak membuat Anda malu, karena semua itu berada di luar Anda.
Hanya ketika Roh Kudus bekerja di dalam Anda, barulah Anda bisa melihat apakah yang sungguh-sungguh benar. Yang di dalamnya memiliki kehidupan, itu baru benar. Yang di dalamnya tidak ada kehidupan, itu pasti tidak benar. Benar atau salah tidak ditentukan berdasarkan standar luaran, melainkan berdasarkan kehidupan yang di dalam. 4M. Lakukan, kita harus lebih sehat. Gula lebih bagus, HbA1c terkendali, lemak lebih bagus, asam urat pun tidak akan tinggi lagi, berat badan kita tidak bertambah, dan tensi kita stabil. Dan kita harus sukacita, hati gembira. Ingat 4M, M pertama dalam mulut. Jaga makan, banyak sayur, banyak buah, banyak ikan. Ya, kemudian hindari santan dan gorengan, jauhi jeroan. Yang kedua tentang move, gerak badan 30 menit dalam satu hari. Dan kalau bisa 10.000 step dalam satu hari. Ya, itu lakukan, jalan. Kalau tidak bisa jalan, senam. Tidak bisa senam, ya lakukan pekerjaan rumah tangga sehari-hari. 30 menit bergerak, move. Yang ketiga, mind. Pikirkan pikiran yang baik. Ya, berpikir positif, gembira, jauhi stres. Ingat, masa depan itu baik. Ya, tinggal kita milih melangkah yang lebih baik lagi. Ya, hati gembira obat yang manjur. Yang keempat adalah mengasuh tidur 7 jam dalam satu hari. Lakukan seperti itu, dengan istirahat yang cukup pemulihan terjadi. Sel-sel kita bekerja dengan baik. Tidur yang cukup itu pemulihan, aliran darah lebih baik, ya metabolisme kita lebih baik, ya pemulihan segala kerjanya insulin lebih bagus. Ternyata dengan otak yang dapat diistirahatkan berapa jam tidur, itu pemulihannya kita menjadi segar. Stres pun hilang loh. Ya, lakukan seperti itu.